Hakim Salaf. Masa lalu yang pernah saya alami, Ustaz, ini mungkin gak kembali, Ustaz. Dulu saya durhaka, Ustaz. Dulu saya berbuat dosa. Saya bikin orang tua saya kecewa. Padahal orang tua saya berdoa, Rabbi habli minas salihin. Saya lahir gak sempurna, Ustaz. Cuma betullah pepatah mengatakan, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang kala, Ustaz. Ya. Waktu saya digendong sama orang tua saya itu nggak pernah menghardik saya. Bahkan dia mengatakan, anak ganteng, masih lucu, anak raja. Padahal bapak saya nganggur, Ustaz. Dia bilang anak raja, saya tahu. Ibu saya tuh Masya Allah, Ustaz. Cuma air susu dibalas air tuba, Ustaz. Lingkungan mendominasi hidup saya, sehingga perlahan saya terbentuk menjadi seorang gangster, Ustaz. Apa yang saya nggak rasakan? Coba kematian yang saya belum rasakan, Ustaz. Dulu saya pede banget, berani mati. Padahal kalau saya mati dulu, tak kemana Allah letakkan saya, Ustaz. Jangan-jangan lubang kubur saya lubang neraka, bukan lubang surga, Ustaz. Ini yang membuat saya bersyukur, Ustaz. Saya nggak pernah ngayal, Ustaz, kalau bakal demen belajar Quran, Ustaz. Ya Allah, nggak ada dalam agenda hidup saya duduk di pengajian sore-sore, itu nggak ada, Ustaz. Tidur pun saya nggak paham doanya, bangun pun saya nggak ngerti bacanya, Ustaz. Ya Allah, wallahi saya nggak pernah tahu, Ustaz. Tapi sekarang Allah letakkan saya berada di sini, Ustaz, di tengah-tengah teman yang sedang belajar, yang ya Allah, saksi hidup dalam badan ini masih ada, Ustaz. Yang membuat saya bingung, mau Allah ini apa? Cuma mungkin yang saya kecewa, Ustaz, saya nggak bisa ketemu orang tua saya lagi, Ustaz. Cuma pusara, cuma batu nisan. Cuma tulisan yang saya baca namanya ada di belakang nama saya, Fulan bin Fulan. Ya Allah, Ustaz, adakah Islam mengajarkan bagaimana berbakti kepada mereka ketika mereka sudah tidak ada? Demi Allah, sekarang saya punya semuanya, Ustaz. Tapi setelah saya paham waridallah firidal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain, demi Allah, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ya Allah, ambil semua usahaku, ambil semua nama besarku, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ambil, ya Allah. Tapi tolong, ya Allah, jangan pernah kau ambil rasa cinta ini pada kedua orang tuaku, ya Allah. Ini yang membuat hamba bertahan sakit ini, ya Allah. Masihkah ada sececah cahaya dalam kehidupan yang membimbing hamba untuk menjadi anak yang saleh, anak yang pernah didoakan sama orang tuanya yang sudah meninggal, Rabbi habli minas salihin. Anak yang pernah bercokol dalam kandungan seorang ibu, yang saya nggak pernah tahu saat itu apa yang dia katakan sambil mengusut perutnya, Rabbi habli minas salihin. Anak yang dilahirkan dengan kesederhanaan, dibalur dengan doa, Rabbi habli minas salihin. Tapi yang terjadi kebejatan dalam hidup yang hamba rasakan, ya Allah, dia kritisi hidupnya. Allah bikin lembut hatinya, Allah bikin lembut dadanya, hidayah pun mulai masuk. Ya Allah, subhanallah. Ternyata ayat yang saya baca, ayat yang saya hafal, ayat yang saya mulai mengerti tafsirnya, ya Allah, betul-betul membereteli dosa dalam dada ini. Wajar kalau Nabi mengatakan mahaka fi nafsik wa karihta yatuliha alaihi nas. Dosa itu yang bikin dada ini nyesek, benci kalau orang tahu, ya Allah. Saya baca surat Al-Isra, Ustaz, ayat 21 sampai ayat 23. Ini ayat, ya Allah, membuat saya malu untuk menghayal tentang masa lalu saya. Ketika ayat dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīmā.
wafid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ternyata harta karun yang tersembunyi dalam bumi, ya Allah, kau buka harta tersebut untukku ya Allah. Masih belayak telinga mendengar ayat yang mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Qada, takdir, Allah telah takdirkan kamu alla ta'budu illa iyyahu, jangan kau sembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Mungkin gedung ini pernah banyak maksiat yang terjadi, tapi hari ini ya Allah kami bertauhid mengatakan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Ayat itu harta karun untuk kami ya Allah. Terserah orang mau berkata apa, surga hanya milik Allah. Mungkin saya nggak banyak membawa pahala, cuma seorang yang punya niat berbuat baik, sisa terserah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Cuma ini yang membuat saya nggak kuat menahan isak tangis. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan, bukan berbuat khair, bukan berbuat taib, tapi ihsan. Setelah ku tahu ihsan artinya anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah walakin Allah yarab. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Itu ihsan. Ternyata ada ayat yang mengatakan berbuat baik sama orang tua ada tidak ada mereka. Dulu pernah datang seorang pemuda ke Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kebayang tidak? Datang ke Rasul izin zina. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kata Rasul, "Sholaita ya akhi." Udah sholat belum? Belum. Sholat kata Rasul. Pantesan pengen zina, lawang belum sholat. Habis sholat datang lagi. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Geleng pala, sahabat pengen tebas pala nih manusia. Ke Rasul. Kali kalau yang semodel mau bodo amat. Ke Rasul, aduh Masya Allah. Apa kata Rasul? Bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Malu Rasul sebagai cucu. Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina? Malu sebagai anak. Kelak anak cucu pun malu ketika kau berbuat zina. Masya Allah. Hatinya yang dihantam. Oh, berarti ada syariat. Beribadah dilihat atau enggak dilihat, betul. Kabar gembira. Oh, walaupun orang tua saya sudah enggak ada, kesempatan untuk jadi orang yang soleh masih bisa, bukan tidak. Kenapa? Karena kebaikan anak itu harta orang tuanya. Anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu, ibadahmu, semua amal yang Allah berikan sama kamu, li abika, milik orang tuamu.